Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Miranti Rashid, MPSI Psikolog. Saya adalah dosen di program studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 16 yang ditugaskan di program studi untuk mengangkat isu mengenai deteksi dini permasalahan psikologis pada mahasiswa, terutama terkait dengan stres akademik. Di sini saya mengambil judul program Melekat Merekat, mengenal lebih dekat, merangkul lebih erat mahasiswa dan stres akademik. Program ini bertujuan agar dosen pembimbing akademik mampu mendeteksi terjadinya stres akademik pada mahasiswa dan bagaimana menangani stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1, menyusun alat ukur deteksi dini permasalahan psikologis mahasiswa. Ya, cuma memang agak sini lebih banyak terkait dengan kondisi fisik dan sebagainya. Jadi lebih memang ke arah spesifik, ke arah hubungan akademik, tugas dan Mas sebagainya. nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini paling gampangnya aja. Kemudian dia menjawab 5-nya ya, maka dia memiliki gejala yang berat untuk indikator itu. Output dari kegiatan 1 adalah alat ukur deteksi dini permasalahan psikologis mahasiswa yang diupload ke dalam link Google Drive yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta dan digunakan bisa di-print atau di-download. Kegiatan 2, webinar deteksi dini permasalahan psikologis mahasiswa. Kayak tadi seminar nasional jumlah peserta kan sampai 700 orang. Nah, terus itu nggak tahu ya, justru nggak ada privilege yang ikut webinar ini, yang di webinar gitu. Jadi mending saya ikut YouTube aja daripada webinar kan. Kalau webinar saya harus stay dari awal sampai akhir biar dapat link. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miranti Rashid, MPSI Psikolog, dosen program studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Samarinda. Pada hari ini, Jumat, 16 Oktober 2020, saya bertugas sebagai MC webinar kolaborasi antara program studi Psikologi dan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 16 tahun 2020 yang bertema Generasi Gen Z, Blended Learning, dan Permasalahan Psikologis Mahasiswa Zaman Now. Harus berproses, harus sabar nih kalau misalnya kita mau menginginkan sesuatu. Kemudian kita memperkenalkan kepada mereka juga daya juang seperti itu. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu. Jadi pada dasarnya itu stres ini kan memang dialami oleh semua orang gitu. Jadi kita harus mampu untuk mendeteksi apakah kita ini mengalami stres ataukah krisis ataukah depresi. Jadi krisis ini adalah transisi antara stres ke depresi itu krisis gitu ya, kondisi ekstrim dari stres di mana individu sudah merasa tidak berdaya sampai akhirnya nanti arahnya ke depresi. Ya, di sini kelihatan sekali bahwa ada 21% mahasiswa kami di Unmul itu, terutama di Visipol, itu yang mengalami gangguan emosional berat. Ini arahnya ke depresi loh. Gitu ya.
Jadi nggak bisa kita anggap bahwa data ini adalah sesuatu hal yang main-main. Output dari kegiatan 2 adalah data hasil peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta webinar. Diketahui bahwa terdapat 37 orang yang memiliki pengetahuan yang meningkat setelah mengikuti kegiatan webinar. Saya tangkap di PFA, artinya dosen-dosen yang ikut ini kan harus bisa melakukan PFA, harus bisa melakukan deteksi awal nih mahasiswa yang melakukan stres, yang mengalami stres akademik hingga berujung prokrastinasi, kan gitu kan? Nah, sembari mahasiswa ini punya masalah di akademik, nah dosen-dosen ini bagaimana perannya? Ya melalui look, listen, dan link tadi, kan gitu. Kegiatan 3, workshop online penanganan permasalahan psikologis menggunakan psychological first aid. Baik, langsung saja kita sambut moderator kita pada workshop online hari ini kepada Ibu Miranti Rashid, MPSI Psikolog. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada MC yang sudah membuka hari ini dengan pertemuannya ya. Jadi izinkan saya menyapa terlebih dahulu sebelum saya mulai masuk kegiatan. Tadi sudah dalam kategori dysfunction. Mana yang harus kita dampingi atau kita berikan PFA? Yang sudah berada dalam kategori distress dan dysfunction, yang sudah dalam kategori sedang sampai berat. Itu yang sangat-sangat urgent kita lakukan PFA. Bukannya yang ringan nggak bisa, tetapi kita lihat urgensinya. Kalau kita menangani 2 mahasiswa, misalnya yang sama-sama stres akademik, kita lebih memprioritaskan mana yang sudah mengarah pada dysfunction atau sama sekali yang benar-benar tidak bisa ikut kuliah. Nah, ini dulu yang kita stres akademik itu berarti stresor atau tekanan dari lingkungan itu berasal dari kondisi-kondisi akademik gitu ya. Nah, berdasarkan hasil review itu kan sebenarnya stres akademik itu disebabkan oleh ada yang, saya mengelompokkan secara garis besar saja, ada yang internal, ada yang eksternal. Kita lihat sekolah yang bagaimana yang sehat, yang supportive teacher. Ya, jadi dosen yang supportive, yang mendukung, yang positif gitu ya. Output kegiatan 3 adalah level pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta setelah mengikuti kegiatan workshop online. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan workshop online, yaitu 38 orang mengalami peningkatan pada pengetahuan yang mereka miliki. Kegiatan 4 adalah FGD atau Focus Group Discussion. Mengelola lebih dalam, mengenali lebih dalam lagi, cara selanjutnya adalah diskusi kelompok yang akan Bapak Ibu akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan di dalamnya nanti akan ada fasilitator seperti itu. Ada 2 buah pertanyaan yang Bapak Ibu bisa diskusikan dalam kelompok tersebut. Saya akan coba share screen Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh tokoh utama dalam film tersebut? Kemudian sebagai dosen, jika ada mahasiswa yang mengalami permasalahan yang sama seperti tokoh yang ada di dalam film tersebut, apa yang dapat dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu boleh diskusikan. Sama ya, jadi ada tekanan ya, ada tekanan baik dari rumah ya, tadi kelihatannya yang jadi problem sang ayah misalnya ya. Juga di kampus ada tekanan. Jadi dalam penyampaian permasalahan aja mereka masih susah. Kemudian ketika kita mau masuk istilahnya menyatu untuk membuat mereka terbuka, itu juga kita masih agak susah karena kita belum mengenal begitu ya, Bu. Kan masih mahasiswa baru. Jadi kita belum begitu bisa membaca. Apabila dilakukan taman sebaya bisa atau tidak? Bisa sekali, Ibu. Jadi kebetulan kami di psikologi Unmul itu ada
program namanya PGC ya Bu Miranti ya, program Peer Group Counselor. Ini adalah konselor teman sebaya yang juga dibekali dengan keterampilan PSA, melakukan PSA pada teman sebaya. Jadi bisa, sangat bisa. Output kegiatan 4 adalah hasil dari rancangan atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh peserta ketika peserta berada di lingkungan kerja mereka. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan menyusun e-book generasi gap, memahami pendekatan komunikatif psikologis dalam menghadapi Gen Z di lingkungan kampus, berkolaborasi bersama dengan Ibu Ainun Nikmaturrohmah SIKOM MA. Kegiatan ini merupakan kegiatan kelima atau kegiatan tambahan yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman atau menjadikan suatu pedoman bagi para dosen untuk mengenali karakteristik generasi Z, cara belajarnya, dan juga resiko permasalahan yang akan dialami oleh mereka. Nah, jadi mereka quarter life crisis kan biasanya baru bagi orang yang usia 25 tahun baru ngerasain quarter life crisis. Sekarang Mbak, di usia 17 tahun rata-rata mereka udah ngalamin quarter life crisis karena nggak tahu, aku nih kayaknya stuck deh mau ngapain. Jadi akhirnya bingung gitu. Jadi kayak misalnya anak-anak yang lagi skripsi ini ya, aku kalau ngobrol sama mereka itu. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan mentor sekaligus meminta izin kepada beliau untuk berkolaborasi dalam menulis e-book. Kemudian berdiskusi pula dengan rekan pelaku inisiasi lainnya yaitu Ibu Ainun Nikmaturrohmah SIKOM MA. Berikutnya, mencari literatur untuk bahan penulisan e-book karena tidak mungkin penulisan e-book jika tidak ada sumber literatur yang terpercaya. Yang keempat adalah penyusunan e-book generasi gap. Yang kelima, mempublikasikan e-book ke dalam website. Website yang dimaksudkan di sini adalah bentuk Google Drive yang mudah diakses bagi para pembaca dimanapun dan kapanpun. Mentor saya adalah Ibu Lisda Sofia, MPSI Psikolog. Beliau telah memimpin program studi psikologi FISIP Unmul selama lebih dari 5 tahun. Di masa kepemimpinan beliau, program studi psikologi mencapai tahapan-tahapan dan peningkatan baru yang sangat penting menandai perjalanannya. Beliau mampu membangun fondasi akademik yang kokoh, bijak dalam bertindak, dan selalu membuat perencanaan serta pelaksanaan suatu kebijakan secara adil dan terbuka. Bagi saya, Bu Lisda adalah role model yang dapat dicontoh selama saya bertugas sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikianlah presentasi dari kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan. Semoga kegiatan saya ini tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri dalam mengimplementasikan nilai-nilai aneka dan peran serta kedudukan PNS, namun juga berkontribusi secara luas kepada masyarakat dengan adanya kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat, luar biasa.